Banyak orang yang berpikir bahwa untuk kita bisa dipercaya oleh pelanggan kita harus terlihat pintar, kita harus berbicara banyak. Tapi kita lupa bahwa semua yang diberikan oleh pelanggan kepada kita itu berkat komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik pada saat kita berbicara dengan pelanggan bukan masalah bagaimana bagusnya kita menjelaskan tentang produk, bukan bagaimana bagusnya kita menjelaskan tentang perusahaan kita, tapi yang paling penting untuk itu semua, untuk GYA listener semua, adalah bagaimana kita membangun trust atau kepercayaan antara kita terhadap pelanggan kita. Anda bangun trust Anda, kita akan memiliki banyak pelanggan yang puas dan akan selalu memberikan order kepada kita. Untuk itu saya akan jelaskan bagaimana 3 tips Anda bisa membangun trust bagi pelanggan Anda. Tips yang pertama adalah appearance. Kalau Anda mau ketemu dengan pelanggan Anda dan Anda muncul dengan Anda akan menjual mungkin peralatan IT, server, ataupun menjual suatu training, dan Anda muncul dengan baju dengan kutung, ada tato di sebelah kanan, dan pakai menggunakan anting di sebelah kanannya lagi. Kira-kira kalau ada seorang penjual seperti itu, apakah pelanggan akan percaya atau tidak? Mungkin Anda bisa jawab iya, mungkin bisa jawab tidak. Ya, kalau yang dijual adalah sabu-sabu, mungkin itu adalah profil yang cocok, appearance-nya cocok untuk menjual sabu-sabu. Kalau pakai jas seperti ini, menjual sabu-sabu tidak akan laku. Jadi kita harus tentukan, appearance kita menentukan apakah produk ataupun barang yang kita bawa sesuai dengan pada postur appearance kita. Selalu mencoba appearance Anda one step up, selalu di atas apa yang mau Anda inginkan. Jadi jangan pada saat Anda sekarang sebagai seorang sales, Anda berpakaian seperti seorang sales, tapi berpakaianlah sebagai seorang sales director, sehingga Anda akan memiliki appearance yang jauh lebih baik. Ada hal penting juga yang paling penting yang perlu diingat adalah kita harus membangun credential kita. Apakah kita memang seorang yang sangat ahli di bidang hal yang mau kita jelaskan, atau kita mungkin tidak ahli, tidak punya keahlian di situ, tetapi ternyata kita punya pangkat. Saya mungkin tidak ahli, tapi saya seorang direktur, pasti orang akan lebih mendengarkan saya. Jadi kan ada titelnya. Atau bisa juga orang ini tidak ahli, tidak insinyur, dokter, Anda profesor, dokter HIV, HIV, enggak itu, tetapi juga dia juga tidak punya pangkat, tetapi orang ini punya track record, Bapak dan Ibu. Nah, dengan track record, kita juga bisa membangun trust daripada pelanggan kita. Mungkin dia bukan orang yang berpangkat besar, bukan juga orang yang memiliki titel yang panjang, tetapi dia telah membuktikan, dia telah implement ini di 7 perusahaan, dan semua 7 perusahaan itu berhasil semua. Itu adalah sudah menjadi membangun trust dari pelanggan Anda. Nah, tips yang berikutnya adalah bahwa Anda untuk membangun trust pelanggan Anda harus sepenuh hati waktu Anda berbicara dengan pelanggan Anda, waktu Anda mendengarkan pelanggan Anda harus benar-benar sepenuh hati, wholehearted, atau orang bilang congruent. Harus tunjukkan diri Anda secara benar-benar. Anda tidak bisa bilang bahwa Anda terlihat bahwa Anda benar-benar yakin terhadap apa yang Anda bicarakan, terhadap apa yang Anda berikan kepada pelanggan Anda. Jadi tidak mungkin Anda bicara bahwa saya akan basmi semua korupsi di negara ini. Tidak mungkin Bapak dan Ibu. Karena itu tidak sesuai. Jadi Anda harus kelihatan sekali, Anda yakin sekali, Anda percaya diri sekali, dengan sepenuh hati Anda menjelaskan dan Anda berbicara, itu sudah membangun trust daripada pelanggan Anda. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah berikan beberapa tips untuk membangun trust. Pertanyaannya adalah, kalau itu semua tidak ada, apa pilihan kita? Ternyata Bapak dan Ibu, manusia senang berkelompok atau berkomunikasi dengan orang yang sama, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ketemu dengan pelanggan kita, dengan customer kita, bangunlah suatu kesamaan. Mungkin kita berasal dari daerah yang sama, mungkin kita memiliki hobi yang sama, mungkin ya kita memiliki masa kecil yang sama, punya makanan kesukaan yang sama. Carilah apa kesamaan daripada antara diri kita dengan diri pelanggan. Itu bisa membangun suatu keakraban, suatu trust yang sangat baik. Nah,
Masalahnya Bapak dan Ibu, kalau kita bilang, Pak, asal lahir dari mana? California. Oh, kita dari Nganjuk. Oh, saya Nganjuk Pak, gitu. Terus kita tanya, hobinya apa Pak? Golf. Wah, saya badminton Pak. Nggak ada kesamaan. Jadi kadang-kadang kita bicara dengan pelanggan kita, tidak ada kesamaan. Nah, kalau hal itu yang terjadi, Anda bisa masuk ke step yang berikutnya adalah dengan membangun kesamaan secara physically. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita mengikuti, lihat daripada pelanggan kita waktu kita duduk berhadapan-hadapan. Kita lihat pelanggan kita coba lihat, oh dia nafasnya panjang-panjang. Kita juga nafas panjang-panjang. Oh dia tangannya begini. Kita juga begini, ya. Kemudian dia tiba-tiba memegang jidatnya, begini. Persen mimikri sama persis. Jadi kalau dia pegang kuping, pegang hidung, kita pegang hidung. Pegang kuping, dia pegang. Bukan seperti itu. Kalau kita berhadapan-hadapan, mungkin beda sekitar 5-10 detik. 5-10 detik kita samakan gerakan kita. Kalau kita berdampingan, duduknya berdampingan, 3 detik kita samakan gerakan dia. Dia angkat kaki menjelang begini, kita angkat kaki begini, ya. Jadi kita bisa bedakan terhadap gerakan menyerupai, tapi tidak 100% sama, ya. Dan juga kita samakan juga. Misalnya kita tanya sama dia, Pak, menurut Bapak motor ini bagusnya kenapa? Oh, motor ini bagusnya saya suka. Kenapa? Karena suaranya garang. Wah, kok digas wong wong wong. Terus kita bilang, betul Pak, motor ini bagus sekali Pak. Kalau dinaikin empuk Pak. Loh, padahal dia bilang bahwa dia senang suaranya garang. Berarti dia senang ada sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi kita harus bilang bahwa, oh Pak benar Pak, suaranya garang Pak. Dan kalau misalnya Bapak jalan, wah itu orang-orang pasti bisa ngomong, wih motornya keren loh. Jadi semua yang berhubungan dengan audio itu kita berikan ke dia. Nah kalau bisa dia bilang, apa yang menarik buat dia? Oh saya suka nih, bentuknya motor ini bagus, stylish, ya. Kita jangan bilang, Pak pegang Pak, tekan, joknya empuk. Enggak. Tapi kita melihat adalah, oh Pak, lihat dari depan Pak. Lihat dari depan motor Pak. Wah, gagah Pak ya. Lihat Pak. Bayangkan kalau Bapak duduk sana, Pak, duduk Pak, duduk Pak, duduk. Wah, bagus Pak. Lihat, ini terlihat bagus Pak. Jadi kalau dia orang suka dipuji secara visual, kita puji dia secara visual. Ya. Jadi kita bangun kesamaan terhadap customer kita. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membangun trust daripada pelanggan kita. Sukses untuk Anda.